Selamat pagi saudara, kami hadirkan informasi menarik untuk Anda yang mungkin ingin mengetahui bakat anak Anda sejak dini. Nah, Anda harus tahu bahwa kini ada metode yang bernama metode finger scan atau sidik jari. Ini bukan sekedar untuk mengabsen, tapi untuk mengetahui apakah bakat yang dominan pada anak Anda. Nah saudara, sehingga kita bisa lebih mudah menggali potensi dan mengarahkan perkembangan anak. Nah, bagaimanakah metode ini bekerja? Segera kita lihat ya, inspirasi pagi berikut ini. Apakah Anda sudah mengetahui apa bakat atau potensi kemampuan anak-anak Anda? Jika belum tahu, tentu Anda ingin sekali segera mengetahui bakat anak-anak Anda, bukan? Makin cepat tahu, akan jauh lebih baik, agar kita tidak keliru mengarahkan anak-anak kita. Nah, kini ada cara efektif dan cepat untuk mengetahui bakat dan potensi kemampuan kecerdasan anak-anak Anda. Dengan cara finger scan, melalui sidik jari 10 jari jemari buah hati Anda. Mengetahui bakat atau potensi anak-anak kita sejak dini memang penting dan akan lebih memudahkan orang tua untuk mengarahkan apa cita-cita anak-anak mereka. Nah, ada satu metode yang bisa dipakai untuk mengetahui bakat anak sejak dini, yakni melalui tes memakai sidik jari mereka. Seperti apa itu? Yuk kita ikuti sama-sama. Perhatikan aktivitas anak-anak ini. Mereka sangat antusias ingin mengetahui bakat dan potensi kemampuan kecerdasan diri mereka. Potensi kemampuan kecerdasan anak-anak dan juga manusia pada umumnya dibedakan ke dalam 5 bagian. Ada bagian yang disebut sebagai sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Perhatikan, tangan ini menunjukkan siapa Anda. Yang limbik kiri nilainya orang pensi. Yang telunjuk nilainya orang thinking. Mengetahui potensi kemampuan kecerdasan anak-anak sejak dini akan makin memudahkan kita para orang tua untuk mengarahkan belajar mereka. Apa yang dibutuhkan dan apa yang sebenarnya tidak dibutuhkan anak. Anak-anak pun akan lebih nyaman karena mereka mendapatkan apa yang memang mereka inginkan. Di pengalaman pribadi saya tidak ragu-ragu untuk menjuruskan karir anak saya sebagai atlet. Walaupun orang lain mengatakan bahwa atlet masa depannya kurang bagus, itu saya kira kesalahan terbesar. Profesi kalau ditekunin apapun saja nantinya pasti akan berkembang. Karena saya tahu dia mesin kecerdasannya adalah limbik kiri. Orang kalau mesin kecerdasannya limbik kiri, itu artinya dia kehebatannya ada pada motoriknya. Ingatan dia bukan lagi di kepala tetapi di otot. Itulah yang disebut dengan myelin. Dan itu sudah saya mulai kepada anak saya sejak masih umur kelas 1 SD. Dari ini ya, orang tua Keki kebetulan hasil dari mesin kecerdasannya itu intuiting introvert. Oke. Jadi dia lebih ke imajinasi ya Pak ya, Betul, ya. dan kreativitas. Sementara selama ini yang saya lakukan itu karena memang cenderung anak saya lebih ke kreativitas gitu. Belakangan saya lihat suka melukis, menggambar gitu kan. Tetapi pada kenyataannya setelah saya ikutkan les gitu ya, gambar atau melukis gitu, atau les yang mendukung kreativitasnya itu ternyata hanya sampai 1 sampai 2 bulan aja gitu, cepat bosan gitu. Bagaimana Pak saya cara menyikapinya untuk masalah yang seperti ini gitu? Nah sekarang misalnya sudah dicoba dengan gambar ya. Mungkin ada problem dengan mentornya, coachnya atau gurunya atau pelatihnya nggak sesuai gitu ya.
perlu dipelajari juga apa sumbernya. Tetapi seandainya semuanya normal-normal saja, tetapi dia bosan, mungkin berarti jenis kreativitas yang lebih cocok buat dia bukanlah lukisan. Mungkin dia bisa mengarang, mungkin dia bisa mencipta lagu, mungkin dia adalah bentuk-bentuk kreativitas yang lain. Jadi artinya perlu dicoba variasi jenis treatment-treatment atau program-program yang juga memberikan peningkatan kepada otak kanan tapi bervariasi. Sehari-harinya saya suka itu bertolak belakang dengan anak saya Arifah. Betul. Jadi saya maunya begini, anak saya maunya begini gitu. Sedangkan menurut saya yang paling bagus menurut saya, bukan menurut anak saya gitu. Jadi sebaiknya gimana? Sudah pasti dengan ibu sudah melakukan speaking test ini, ibu sudah tahu anak ibu mulai sekarang itu buang kebiasaan ibu menggunakan standarnya ibu. Sekarang harus diubah, apa-apa kalau kita mau ngapa-ngapain ikut kepada standarnya si anak. Makanya sekarang ibu korbankan keinginan ibu, masuk kepada apa yang diinginkan anak, bicara dengan bahasanya anak. Itu yang lebih penting. Lu lagi pada bikin apa ini? Desain nama. Desain nama sama kamu juga? Iya. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah tidak sabar untuk mengetahui apa bakat Anda yang sesungguhnya? Ada baiknya Anda segera mengetes mereka supaya bisa tahu apa potensi dan juga kemampuan mereka. Tentunya makin cepat makin baik. Dapatkan selalu berbagai inspirasi dan juga informasi lainnya hanya di Liputan 6 Pagi.